Selanjutnya adalah keterampilan berbahasa Indonesia. Keterampilan berbahasa Indonesia ini berarti memahami dan menguasai keterampilan berbahasa Indonesia adalah kemampuan dan ketangkasan kita dalam menggunakan bahasa. Dengan kata lain, kata keterampilan sendiri berasal dari kata terampil yang berarti cakap atau mampu. Jadi terampil berbahasa Indonesia berarti cakap dalam menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian keterampilan berbahasa Indonesia ini dibagi menjadi 4, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Untuk menyimak dan membaca itu masuk dalam keterampilan yang bersifat reseptif atau menerima dan memahami pesan. Sedangkan untuk berbicara dan menulis masuk dalam bersifat produktif atau menghasilkan pesan. Lebih lanjut, kita bicara tentang keterampilan reseptif. Keterampilan reseptif. Nomor pertama, menyimak. Menyimak ada juga sering disebut mendengarkan, adalah kegiatan berbahasa dengan tujuan memahami pesan yang disampaikan pembicara. Berbeda dengan sekedar mendengarkan, menyimak ini memiliki tujuan dan konsentrasi penuh. Jadi ketika kita mendengar, telinga kita hanya menangkap bunyi. Namun ketika menyimak, kita tidak hanya mengaktifkan pendengaran, tapi juga berkonsentrasi penuh untuk memahami makna. Menyimak ini bisa bersifat interaktif, dua arah, ada tanya jawab, contohnya diskusi dalam kelas. Ada juga non interaktif, satu arah, jadi tidak aja tanya jawab, contohnya seperti mendengarkan siaran radio. Nah, pengetahuan yang didapat dari menyimak ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan dari berbicara. Kemudian kita bicara tentang membaca. Nah, membaca ini adalah kegiatan berbahasa untuk memahami pesan yang disampaikan secara tertulis. Ada beberapa tingkatan pemahaman dalam membaca. Kita bahas tentang membaca pemahaman secara literal. Ini adalah tingkat dasar yang hanya memahami teks apa adanya. Yang kedua adalah membaca interpretasi yang melibatkan kemampuan berpikir untuk mengidentifikasi gagasan atau makna yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam teks. Dalam membaca ini mengaitkan informasi dalam teks dengan pengetahuan yang dimilikinya. Kemudian ada membaca kritis. Membaca tidak hanya memahami secara literal dan menginterpretasi, tetapi juga mampu menilai gagasan penulis dan keabsahan informasi dalam teks. Kemudian yang keempat, membaca kreatif. Ini tingkat tertinggi. Pembaca tidak hanya memahami dan menilai, tapi juga mampu menerapkan gagasan dalam teks untuk menciptakan sesuatu yang baru, bisa berupa tulisan, ide bisnis, atau karya seni lainnya. Jadi untuk menjadi pembaca yang baik, khususnya pada tingkatan interpretasi, kritis, atau kreatif, kita perlu memperkaya pengetahuan dan terus berlatih. Begitu ya. Nah, kemudian kita masuk dalam keterampilan produktif. Keterampilan produktif ini yang pertama kita adalah berbicara. Berbicara adalah kegiatan menyampaikan pesan atau gagasan kepada orang lain melalui bahasa lisan. Ini adalah proses mengubah pikiran dan perasaan menjadi ujaran. Berbicara yang efektif memerlukan alat ucap yang sehat dan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, serta evaluasi. Jenis-jenis kegiatan berbicara ilmiah ini meliputi diskusi, seminar, pidato, atau wawancara. Sama seperti keterampilan berbahasa lainnya, berbicara yang baik membutuhkan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan berpikir yang memadai. Latihan yang berkelanjutan sangat penting untuk menguasai keterampilan ini. Kegiatan produktif lainnya adalah menulis. Nomor 2, setelah membaca. Menulis adalah keterampilan berbahasa kedua yang bersifat produktif, yaitu menyampaikan pesan atau gagasan melalui bahasa tulis. Menulis adalah proses yang membutuhkan tahapan panjang, seperti pra-penulisan untuk menentukan topik atau kerangka, kemudian penulisan melakukan penyusunan draft, dan pasca penulisan membaca ulang atau merevisi. Menulis memerlukan pengetahuan tentang substansi atau isi dan aspek kebahasaan seperti tata bahasa, gaya ejaan, tanda baca, dan lain sebagainya.
Jadi menulis ini bukan hanya sekedar keterampilan yang bisa didapat secara instan, ia membutuhkan latihan intensif seperti yang diungkapkan oleh para ahli bahasa. Lantas apa hubungan antara keterampilan berbahasa ini? Keempat keterampilan berbahasa ini sangat erat kaitannya dan saling mendukung. Ada hubungan langsung. Hubungan langsung ini adalah keterampilan dengan ragam yang sama dan memiliki hubungan yang lebih dekat. Seperti menyimak dan berbicara atau ragam lisan. Keduanya sangat dapat bertukar peran. Ketika menyimak kita memahami, ketika berbicara kita menyampaikan. Pengetahuan dari menyimak itu akan meningkatkan kemampuan berbicara. Kemudian ada hubungan membaca dan menulis atau ragam tulis. Ini juga dapat bertukar peran dari yang membaca untuk meningkatkan pengetahuan yang kemudian dapat digunakan untuk menulis. Kemudian ada juga yang namanya hubungan tidak langsung. Seperti apa hubungan tidak langsung ini? Hubungan tidak langsung ini adalah keterampilan antar ragam yang berbeda tetapi tetap saling mempengaruhi. Misalnya pengetahuan yang diperoleh dari menyimak atau reseptif lisan akan menjadi skemata atau kerangka pengetahuan yang membantu kita memahami isi bacaan atau reseptif tulis. Seperti itu. Singkatnya, untuk menguasai satu keterampilan bahasa, kita juga perlu mengasah keterampilan bahasa yang lainnya. Semuanya saling terhubung dan membentuk kemampuan komunikasi yang lebih utuh. Kemudian ada juga hubungan antar keterampilan berbahasa. Pengetahuan yang sering kita peroleh melalui kegiatan menyimak atau reseptif lisan dan akan menjadi skemata atau kerangka pengetahuan yang sangat membantu kita saat membaca reseptif tulis. Demikian pula sebenarnya kita dapat banyak membaca dan pengetahuan yang didapat dari sana akan memperkaya kosakata dan pemahaman struktur bahasa kita. Hal ini akan meningkatkan kemampuan kita dalam menyimak secara lebih efektif dan lebih dalam. Hubungan erat ini juga berlaku antara keterampilan produktif kita. Kemampuan berbicara yang baik akan sangat mempengaruhi cara kita menulis. Misalnya, seorang yang terbiasa menyampaikan ide secara lisan dengan runtut dan jelas cenderung akan mampu menuangkan dalam bentuk tulisan yang terstruktur juga. Sebaliknya, proses menulis yang sistematis dapat membantu kita mengorganisir pikiran yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan kita dalam berbicara secara teratur dan logis. Singkatnya, keempat keterampilan berbahasa seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis bukanlah entitas yang berdiri sendiri. Mereka adalah bagian integral dari satu kesatuan kemampuan berbahasa yang saling mendukung, memperkuat, dan mempengaruhi satu sama lain. Menguasai satu keterampilan akan memudahkan kita dalam menguasai keterampilan lainnya, menciptakan lingkaran positif dalam pengembangan kemampuan berbahasa kita secara menyeluruh. Teman-teman, kita akan masuk dalam rangkuman. Ini adalah rangkumannya. Keterampilan berbahasa Indonesia adalah memahami dan menguasainya. Jadi keterampilan berbahasa adalah kemampuan dan ketangkasan kita dalam menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Terampil berbahasa Indonesia berarti Anda cakap dalam menggunakan bahasa Indonesia baik secara lisan maupun secara tulisan. Keterampilan berbahasa ini dibagi menjadi 4, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 2 di antaranya bersifat reseptif atau menerima atau memahami pesan, yaitu menyimak dan membaca. Sedangkan 2 lainnya bersifat produktif atau menghasilkan pesan, yaitu berbicara dan menulis. Keterampilan reseptif. Menyimak adalah kegiatan berbahasa dengan tujuan mencapaikan pesan yang disampaikan pembicara dengan konsentrasi penuh. Dengan tujuan memahami pesan yang disampaikan pembicara dengan konsentrasi penuh. Ini berbeda dengan hanya sekedar mendengar. Menyimak bisa interaktif 2 arah seperti diskusi atau non-interaktif seperti mendengarkan radio. Yang kedua adalah membaca. Membaca adalah kegiatan berbahasa untuk memahami pesan yang disampaikan secara tertulis. Ada beberapa tingkatan pemahaman dalam membaca. Yang pertama, membaca literal, memahami isi teks apa adanya, kemudian membaca interpretasi yang kedua
untuk mengidentifikasi gagasan yang tidak eksplisit dan mengaitkan informasi teks ke dalam pengetahuan pembaca. Yang ketiga adalah pembaca kritis, menilai gagasan penulis dan keabsahan informasi dalam teks. Dan yang keempat adalah membaca kreatif. Yang ini adalah membaca tingkat tinggi, di mana gagasan dalam teks untuk menciptakan sesuatu yang baru untuk menjadi pembaca yang baik. Untuk tingkat tertinggi, jadi menerapkan gagasan dalam teks untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dan untuk menjadi seorang pembaca yang baik, khususnya dalam tingkat yang lebih tinggi, Anda perlu memperkaya pengetahuan dan terus berlatih. Kemudian kita bicara dengan keterampilan produktif. Nah, berbicara adalah kegiatan menyampaikan pesan atau gagasan kepada orang lain melalui bahasa lisan. Ini melibatkan proses mengubah pikiran dan perasaan menjadi ujaran. Berbicara efektif memerlukan alat ucap yang sehat dan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, serta evaluasi. Jadi jenis-jenis kegiatan berbicara ilmiah ini juga meliputi diskusi, seminar, pidato, atau wawancara. Yang kedua adalah produktif ini, yang kedua adalah menulis. Nah, keterampilan berbahasa yang kedua bersifat produktif, yaitu menyampaikan gagasan atau pesan melalui bahasa tulis. Proses menulis membutuhkan tahapan panjang, seperti pra-penulisan untuk menentukan topik, kerangka, kemudian penulisan untuk menyusun draft, dan pasca penulisan untuk merevisi. Menulis juga memerlukan pengetahuan substansi dan aspek kebahasaan, tata bahasa, gaya, ejaan, dan tanda baca. Menulis adalah keterampilan yang butuh latihan intensif, bukan didapat secara instan. Jadi jangan takut salah, kuasai informasi dan segera praktekkan. Hubungan antar keterampilan berbahasa. Keempat keterampilan berbahasa ini sangat erat kaitannya dan saling mendukung. Dan ada beberapa bentuk hubungan. Yang pertama adalah hubungan langsung, di mana keterampilan dalam ragam yang sama memiliki hubungan yang lebih dekat. Pertama, menyimak dan berbicara. Ini adalah ragam lisan, keduanya dapat bertukar peran dan pengetahuan didapat akan meningkat kemampuan. Yang kedua, kemudian membaca dan menulis. Ini adalah ragam tulis yang juga bertukar peran. Ada juga hubungan yang tidak langsung. Hubungan yang tidak langsung ini adalah keterampilan antar ragam yang berbeda, tapi tetap saling mempengaruhi. Misalnya, pengetahuan dari menyimak atau representatif lisan akan menjadi skemata atau kerangka pengetahuan yang membantu Anda memahami tulisan bacaan atau reseptif tulis. Begitu. Singkatnya, kemampuan berbicara yang baik dapat mempengaruhi cara menulis, dan proses menulis yang sistematif dapat meningkatkan kemampuan bicara Anda secara teratur dan logis. Keempat keterampilan berbahasa ini adalah bagian integral yang saling mendukung, memperkuat, mempengaruhi satu sama lain.